Indonesia bukan bangsa tanpa jejak peradaban. Dari Borobudur yang dibangun lintas generasi, kita belajar bahwa kebesaran lahir dari kesinambungan. Salah satu karya agung Nusantara, I Lagaligo, yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia, kita melihat betapa kayanya identitas budaya kita sejak berabad-abad lalu. Dan dari Pancasila, dunia belajar bagaimana keberagaman dapat dipersatukan menjadi kekuatan. Namun pertanyaannya hari ini, sudahkah kebudayaan menjadi narasi besar bangsa kita? Karena kebudayaan bukan hanya soal seni. Kebudayaan adalah warisan gagasan, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga cara kita membangun masa depan peradaban. Masa lalu sudah mengajarkan dan menunjukkan kita bahwasanya dari Indonesia kita bisa menguasai dan memberikan inspirasi bagi sebagian besar wilayah dunia. Kita memiliki sejarah peradaban 1,8 juta tahun lalu. Itu peradaban Indonesia. Makanya kita harus berani mengatakan bahwa kita berada di titik tengah peradaban antara Australanesia, Melanesia dengan India, China. Tapi Indonesia sendiri menjadi sebuah entitas peradaban sendiri. Nah, menjadi sebuah entitas peradaban sendiri, menurut saya ini sebuah kekuatan yang besar. Karena disinilah letak kesadaran baru tentang identitas bangsa kita ini. Makanya agenda riset tentang peradaban ini menjadi penting. Kalau seluruh kampus sekarang mulai bicara terintegrasi, membicarakan tentang isu ini, saya kira akan menjadi kekuatan besar. Bagaimana sejarah dan peradaban itu bisa bertemu dengan berbagai dinamikanya, termasuk ilmu-ilmu sosial, humaniora dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya aspek sintesis kebudayaan untuk membangun sinkretisme pemikiran yang dimensi lokal tapi tanpa kehilangan jati diri. Jadi, saya kira ini momentum penting kita untuk mengembalikan kekayaan peradaban sejarah kita untuk merumuskan kembali posisi kita dalam silang peradaban. Mengapa tiba-tiba kita harus berbicara tentang hal yang sifatnya sangat mendasar soal peradaban? Dan ini ada konteks. Saat ini kita menyaksikan adanya kekosongan kepemimpinan global. Mereka yang mendirikan sistem yang kita percaya setelah Perang Dunia Kedua sangat mapan ekonomi, politik, sosial, dan segala macam, melakukan pelanggaran terhadap semua yang mereka sendiri bilang. World Economic Forum tahun 2020 membuat satu pernyataan tentang perlunya Great Reset. Kita perlu riset ulang ini sekarang, bukan riset penelitian, tapi kita perlu menata kembali perbedaan cara pandang antara yang kepulauan melihat laut sebagai pemisah dengan pandangan arkipelagis yang melihat laut itu sebagai wilayahnya. Dua pola yang kita kembangkan hari ini tentang sejarah dan budaya, kalau saya melihatnya bahwa sebenarnya sejarah itu sebenarnya sebagai direction kita, arah untuk melihat sebuah peradaban itu berjalan, sementara budaya ini sebenarnya sebagai jiwanya gitu. Kita sekarang harus sepakat bahwa potensi daerah itu harus dibangun atas dasar kepemilikannya sendiri gitu. Nah, hal ini mungkin kerjasama sinergitas antara semua pihak itu harus dilakukan. Lewat Rex ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwasanya perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia itu merupakan potensi bangsa yang luar biasa. Dan apalagi mengelola SDM generasi muda yang dalam jumlah hampir 5 juta. Saya pikir kita belajar di perguruan tinggi tidak saja sebagai center of excellence, menghasilkan intelektual, pengembangan keilmuan, tapi juga tentu kita berharap bahwa perguruan tinggi juga sebagai center of civilization, sebagai pusat peradaban. Sayang generasi muda hari ini sepertinya lupa dan pikirannya terfragmentasi oleh budaya-budaya luar yang memang kemudian lebih banyak menguasai kehidupan anak-anak muda hari ini. Mungkin sisi lain kita perlu juga bertanya kepada diri kita. Barangkali generasi muda ini tidak diperkenalkan. Tidak ada proses sebuah regenerasi untuk memahami nilai-nilai budaya lokal wisdom Indonesia itu. Soekarno tuh pernah bilang kita ini adalah bangsa kuli di antara bangsa-bangsa. Karena apa? Karena segala kepandaian, kemampuan, apapun yang kita miliki ini hanya bisa berfungsi ketika diurus oleh orang lain.
bukan diurus oleh diri kita sendiri. Rute peradaban ini penting sekali untuk dikenali sehingga kita tahu persis ya kekuatannya apa sih. Hal-hal yang tertinggal di dalam masyarakat yang kita sebut tradisi itu kan hampir pasti adalah hal-hal baik. Kalau kita nggak mengenali nih apa yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita, ya kita sebatas menjadi himpunan orang dalam jumlah yang banyak yang hanya bisa bekerja atau diarahkan menjadi produktif di tangan orang lain, bukan di tangan kita. Nah, ini penting untuk kita ambil nilai-nilai dari peradaban masa lalu agar supaya bisa menjadi bekal buat generasi kita ke depan untuk bisa menemukan jati dirinya agar bisa berkontribusi lebih baik. Karena dengan mengenal jati dirinya, apalagi jati diri sebagai bangsa Indonesia, dia akan lebih ikhlas untuk menggunakan segala potensi dirinya untuk diberikan dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Itulah merupakan titik balik di mana orang akan merasa ini harus menjadi bagian di mana saya harus berkembang. Sehingga mereka tahu latar belakang mereka itu datang dari mana. Kebangsaan kita itu harus seperti apa. Menurut saya keunggulan kita di Indonesia adalah kebersamaan. Kita punya simbol Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita tetap satu untuk membangun bangsa kita.